Baik, perkenalkan saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G0024188 dari kelompok B5 dengan aslab Mbak Ziva. Di sini saya akan mengerjakan laporan tentang Tractus respiratorius bagian superior. Oke, awal mula saya menggunakan PPT Word untuk media saya dalam presentasi. Oke, mulai dari paling atas terlebih dahulu, yaitu dari hidung. Nah, hidung itu terdapat beberapa struktur dan juga tulang-tulangnya atau kartilagonya. Yang pertama itu ada di sini ada namanya nasal bones. Terus untuk di bagian sini, ini ya, di sini itu ada namanya ada prosesus. Dia adalah prosesus lateralis. Terus dilanjut lagi dengan alaris minor, terus ada juga alaris mayor dan juga septum nasi. Oke, kita lanjut. Jadi untuk dari hidung itu dibagi dari tiga regio, yaitu ada vestibulum nasi, ada juga regio respiratoria, dan juga ada regio olfaktoria. Kita lanjut ke dinding lateral dari hidung. Ya, seperti di sini. Di sini ada terdiri dari struktur-struktur seperti meatus dan juga konka. Untuk yang meatus itu adalah saluran udara. Di sini ada lipatan-lipatan gitu. Terus untuk konka itu adalah bangunan padatnya dari setiap meatus. Nah, di situ untuk bagian atas itu namanya recessus sphenoethmoidal, yaitu terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Terus selanjutnya di bagian bawahnya lagi, level bawahnya itu ada meatus nasi superior yang terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu lanjut lagi ke bawahnya lagi, itu ada meatus nasi media, terdapat bangunan seperti ada bula ethmoidalis yang berbentuk seperti kubah. Terus ada hiatus semilunaris yang saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, yang juga muara dari sinus maxillaris. Terus ada juga infundibulum ethmoidal. Terus ada juga processus uncinatus. Dan untuk yang paling bawah sendiri itu ada meatus nasi inferior yang terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi ductus nasolacrimalis itu yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Lalu ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Nah, lalu hidung itu nasus itu divaskularisasi oleh arteri karotis interna dan juga eksterna. Nah, itu akan bercabang menjadi untuk yang karotis eksterna itu akan bercabang menjadi arteri sphenopalatina, palatina mayor, arteri labialis superior, dan juga ramus lateralis nasi. Dan untuk yang interna itu akan bercabang menjadi arteri ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior. Nah, untuk sensorik penciumannya sendiri itu diinervasi oleh nervus olfactorius, itu bagian SVA-nya atau spesialnya untuk mencium. Lalu untuk sensorik umum atau sensorik raba itu cabang dari nervus ophthalmicus, yaitu ada nervus ethmoidalis anterior dan juga posterior. Lalu ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris, dan dilanjutkan dengan inervasi otonom itu oleh nervus facialis dan juga maxillaris. Kita lanjut ke bagian faring. Faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Jadi berurutan gitu ya dari atas ke bawah.
Itu untuk yang nasofaring terletak pada nasofaring terletak pada VC 1 sampai 2, lalu dilanjut dengan orofaring terletak pada VC 2 sampai 3, dan yang laryngofaring itu dari VC 3 ke 5. Nah, kita mulai ke nasofaring terlebih dahulu. Pada nasofaring itu terdapat bangunan-bangunan penting seperti ada coana, ada optai, ada tonsilla pharyngeal, torus tubarius dan juga levatorius, ada juga recessus pharyngeus. Dan untuk dari orofaring sendiri, dia itu berfungsi untuk proses pencernaan. Nah, adapun bangunan-bangunan pentingnya seperti ada isthmus faucium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, dan juga tonsilla palatina. Dan yang terakhir ada laryngofaring, itu yang paling bawah dari faring itu terdapat bangunan yaitu fossa piriformis dan juga aditus laryngis. Kita masuk ke bagian laring, traktus superior paling bawah yaitu laring. Jadi pada laring itu untuk dari faring tadi vaskularisasinya, yang bagian atas itu ada arteri carotis externa, terus bagian bawahnya itu berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, terus ada juga divaskularisasi oleh tonsilla palatina, itu mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Nah, untuk venanya sendiri itu ada plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, untuk inervasinya itu inervasi sensorik itu oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan untuk motoriknya itu dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Kita masuk ke laring. Untuk laring sendiri itu terletak di VC 3 sampai VC 6. Ya, jadi seperti ini faring. Nah, di faring ini kita akan belajar mengenai ada skeleton laringis dan juga kavitas laringis, terus jaringan lunak laring dan juga muskuli laring. Nah, jadi laring itu merupakan saluran nafas dan juga sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga ke trakea. Kita masuk ke cartilago laringis. Itu ada banyak sekali ya cartilagonya. Ya. Dan tampak laring itu adalah sebuah struktur yang terdiri dari banyak sekali cartilago. Seperti ada cartilago thyroidea, ada cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, ada cuneiformi, terus ada juga triticea. Kita masuk ke kavitas laringis. Ya, seperti ini kavitas laringis. Nah, di sini ada bangunan-bangunan penting seperti ada plica vestibularis, ada rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan juga ventriculus laringis. Masuk ke jaringan lunak faring. Jaringan lunak faring itu ada ligamenta et membrana yang ekstrinsik dan juga intrinsik. Untuk yang ekstrinsik itu membrana thyroidea, ada ligamentum hyoepigloticum, ada ligamentum ericotracheal. Dan untuk yang intrinsik dia ada membrana quadriangularis, ada cricothyroidea dan conus elasticus dan juga conus elasticus. Nah, lanjut kita ke muskuli laringis. Jadi muskuli laringis ada yang ekstrinsik dan juga intrinsik.
Yang ekstrinsik itu merupakan muskulus yang salah satu perlekatannya berada pada laring, sedangkan perlekatan yang lain berada di luar laring yang berfungsi untuk menggerakkan laring. Sedangkan untuk yang muskulus intrinsik itu berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, yang perlu kita pelajari itu menegangkan ligamentum vokal itu menggunakan musculus cricoarytenoideus, sedangkan untuk yang mengendurkan ligamen vokal itu musculus thyroarytenoideus dan juga musculus vocalis. Dan ini untuk fungsi vokal dari laring. Ini ada dia rima glottidis. Nah, jadi rima glottidis itu seperti bukaan pada pita suara. Jadi ini pada saat dia normal, respirasi normal yang ini. Terus ada juga untuk forced respiration, dan juga ada waktu fonasi dia akan menutup, dan saat whispering atau berbisik dia akan membuka sedikit. Nah, lanjut ke vaskularisasi laring. Dari arteri terlebih dahulu divaskularisasi oleh arteri laringeal superior dan inferior dan juga arteri cricotiroidea. Lalu untuk venanya sendiri dia dari vena laringeal superior inferior. Untuk yang superior dia akan melanjutkan menjadi vena thyroidea superior dan juga vena jugularis interna. Untuk yang inferior dia menjadi vena thyroidea inferior dan lanjut menjadi vena brachiocephalica sinistra. Untuk inervasinya sendiri dia waktu motorik itu semua muskulus mendapatkan inervasi dari nervus 10 kecuali musculus cricotiroideus yang mendapat inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Untuk yang sensorik itu ada yang bagian atas plica vocalis itu oleh nervus laryngeus superius, dan yang bawahnya itu nervus laryngeus recurrens. Baik, sekian penjelasan saya tentang tractus superior, tractus respiratory superior. Terima kasih.